ini terjadi di Auburn, Alabama, Amerika Serikat tahun 2008. Lauren Ashley Burke lahir tanggal 30 Desember tahun 1989 di Marietta, Georgia. Orang tuanya James Burke dan Vivian Gerson kemudian bercerai. Lauren memiliki seorang adik perempuan bernama Jacqueline Burke dan adik laki-lakinya Chad Burke. Setelah lulus SMA, Lauren melanjutkan ke Universitas Auburn, di mana dia belajar desain grafis. Dia adalah anggota aktif perkumpulan mahasiswa Delta Gamma. Dia bermain lacrosse dan dia aktif di komunitas kampusnya. Teman-temannya menggambarkan Lauren sebagai siswa berprestasi dan disukai. Dia selalu tersenyum bahagia dan dia senang membantu. Saat masih SMA, Lauren mulai berkencan dengan seorang pria bernama Sean McQuaid. Setelah SMA, mereka berdua mendaftar di Universitas Auburn, di mana mereka melanjutkan hubungan pacaran mereka. Mereka melanjutkan pendidikan mereka dan tidak berhenti di situ. Mereka pun melanjutkan untuk merencanakan masa depan mereka bersama. Sayangnya, tidak semua rencana Lauren menjadi kenyataan. Pada tanggal 4 Maret tahun 2008, Lauren sarapan pagi di sebuah kafe bersama pacarnya Sean. Jam 11, Lauren pergi ke kelasnya, dan setelah itu dia menelpon Pastor James untuk mendiskusikan rencana liburan musim semi, dan setelahnya Lauren pergi ke asrama Sean, di mana dia tinggal di sana sampai malam. Pada jam 8:30 malam, Lauren punya janji dengan teman sekelasnya bernama Michael. Mereka akan bertemu di perpustakaan dan menyiapkan tugas belajar bersama. Sekitar jam 8 malam, Lauren meninggalkan kamar Sean. Hari sudah mulai gelap di luar. Mobilnya, sebuah mobil Honda Civic tahun 2001, hitam, terparkir di tempat parkir di sebelah asrama. Dan Lauren bergerak ke arah mobil itu. Itu terakhir kali Sean melihatnya. Michael yang seharusnya ditemui oleh Lauren di perpustakaan mulai menelpon handphone Lauren setelah Lauren tidak muncul untuk janjinya. Tetapi Lauren tidak menjawab telepon itu. Michael terus menelponnya berulang kali dan akhirnya dia mendengarkan suara Lauren di ujung sana. Kata Lauren, dia tidak bisa datang ke perpustakaan karena Lauren lupa semua janji tentang itu. Dan kemudian Lauren menutup teleponnya. Pada sekitar jam 9 malam, 911 menerima telepon tentang seorang gadis yang terluka yang terlihat tergeletak di jalan antara Gereja Baptis Farmville dan rute 280. Di jalan bebas hambatan 147 itu adalah Lauren. Seorang pengemudi menghentikan mobilnya di jalan untuk menghalangi lalu lintas di kedua arah. Lauren terbaring terlentang di tengah jalan dengan mengambil nafas dalam-dalam. Lauren tercekik, ada banyak luka di tubuhnya, dan hanya kaos kaki di kakinya. Pada jam 9:12 malam, polisi tiba di tempat kejadian, di mana Lauren sudah tidak sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, para medis tiba dan mereka memasukkan Lauren ke dalam ambulans. Denyut nadi Lauren hampir tidak ada. Pada jam 21:35 malam, Lauren dibawa ke pusat medis Alabama Timur, di mana dokter mulai mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. 8 menit sebelumnya, pada pukul 9:27 malam, petugas 911 menerima telepon dari asrama mahasiswa.
Pemadam kebakaran dan polisi segera datang ke alamat yang dikirim oleh penelpon. Mereka tidak dapat menemukan pemilik mobil yang terbakar di antara kerumunan mahasiswa yang penasaran dan tertarik oleh kebakaran yang terlihat dari asrama mereka. Polisi mau mengecek plat nomor mobil dan menemukan bahwa pemilik mobil adalah James Burke, penduduk Georgia. James adalah ayah Lauren. Polisi menelpon James dan menanyakan siapa pemilik sebenarnya dari mobil yang terbakar itu. Pemilik mobil Honda itu adalah putri James yang bernama Lauren, yang sedang kuliah di Universitas Auburn. James bertanya apa yang terjadi dengan putrinya, tetapi petugas tidak tahu di mana Lauren berada dan memberitahu James bahwa tidak ada orang di dalam mobil yang terbakar. Setelah itu, James langsung menelpon ke handphone putrinya, tetapi Lauren tidak menjawab, yang hanya membuat James semakin cemas. James langsung menelpon ibu Lauren, yaitu Vivian, berharap Vivian tahu di mana putri mereka berada. Ibu Lauren itu tidak tahu apa-apa yang terjadi dengan Lauren. Pada jam 9:40 malam, Vivian menelpon pacar putrinya, yaitu Sean, dan Sean bilang kalau Lauren hilang dan mobilnya telah terbakar. Sean menghubungi teman-teman Lauren karena Lauren sudah membatalkan pertemuannya di perpustakaan dan bilang kalau Lauren sudah melupakan janjinya. Sean tahu kenyataannya kalau Lauren tidak lupa dengan janji ke perpustakaan. Sementara keluarga dan teman-temannya tidak tahu di mana Lauren berada. Dokter di Rumah Sakit Alabama Timur berusaha untuk menyelamatkan nyawa Lauren karena Lauren dibawa tanpa adanya dokumen-dokumen pribadi. Dokter tidak mengetahui siapa namanya. Sayangnya, walaupun dokter sudah berusaha keras, mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa Lauren. Lauren dinyatakan meninggal sekitar 1 jam setelah dirawat. Penyebab kematiannya adalah 1 luka peluru yang telah menembus kedua paru-paru Lauren. Ini menyimpulkan bahwa moncong senpi itu hanya beberapa inci dari kulit Lauren pada saat penembakan. Petugas polisi membandingkan gadis-gadis di kampus itu dengan mobil yang terbakar di kampus yang pemiliknya hilang. Dengan cepat diketahui bahwa korbannya adalah Lauren Burke. Esok harinya, pada tanggal 5 Maret, James Burke mengidentifikasikan jenazah putrinya. Setelah tiba dari Atlanta, berita kematian Lauren segera menyebar ke kampus Universitas Auburn. Mereka meminta staf dan mahasiswa untuk ekstra hati-hati dan meyakinkan kalau kampus mereka aman. Polisi bekerja untuk mencari siapa pelakunya. Juru bicara polisi Auburn mengatakan kalau mereka bekerja keras untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu, kata Kapten Tom Stover. Tom mengatakan kalau Gubernur Alabama Bob Riley menawarkan hadiah $10.000 untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dalam kasus Lauren Burke. Mereka menemukan sisa-sisa pakaian terbakar, kamera digital Lauren yang meleleh, dan buku manual mobil. Ditemukan peluru kaliber 38 di bawah jok depan, yang berarti bagian dalam mobil adalah tempat kejadian perkara. Dan pelaku telah membakarnya untuk menghilangkan barang bukti. Detektif mewawancarai keluarga, teman, dan pacar Lauren
Tidak satu pun yang bisa menyebutkan siapa yang bisa menyakiti Lauren. Diketahui sebelum meninggal, Lauren berada di asrama Sean. Penyelidik menggeledah kamarnya, tetapi tidak ada yang bisa menghubungkan Sean dengan kejahatan itu. Mereka berbicara dengan Michael yang seharusnya ditemui Lauren di perpustakaan. Detektif mengetahui bahwa ketika Lauren menjawab teleponnya, Michael mendengar suara yang mirip dengan suara mobil bergerak. Pada saat yang sama, diketahui bahwa seseorang telah menggunakan kartu bank milik Lauren beberapa kali. Tidak lama setelah itu, Lauren ditemukan tergeletak di jalan. Kemungkinan besar orang yang memiliki kartu bank Lauren terlibat dalam insiden ini. Polisi mulai mencarinya, namun kejadian segera berubah secara tidak terduga. Kurang dari 3 hari setelah Lauren meninggal, pada pukul 9:55 pagi, pada tanggal 7 Maret tahun 2008, di tempat parkir supermarket Walmart di Newnan, Georgia, sekitar 75 mil dari Auburn, seorang pria keturunan Afrika menyerang seorang wanita berusia 72 tahun ketika dia masuk ke dalam mobilnya. Penyerang itu memukul kepala wanita itu, mengancamnya, dan menyuruhnya untuk pergi ke kursi penumpang. Laki-laki itu sendiri duduk di kursi pengemudi dan mencoba untuk pergi dari tempat parkir. Tetapi seorang saksi mata penyerangan itu menelpon polisi. Pelaku penyerangan kembali ke parkiran Walmart. Laki-laki itu keluar dari mobil yang dicuri dan masuk ke dalam mobil Chrysler perak dan melarikan diri. Beberapa jam kemudian, 4 petugas polisi mengejar mobil Chrysler itu. Dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi di Columbus, West Georgia. Pengemudi tidak menanggapi cara apapun untuk berhenti dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Selama pengejaran, polisi mengamati bahwa pengemudi itu melemparkan benda keluar dari jendela. Salah satu polisi berhenti dan mencari benda itu. Polisi menemukan sebuah revolver kaliber 38 di sisi jalan. Sementara itu, pengejaran terus berlanjut, namun kendaraan pelaku mogok dan asap mengepul dari bawah kap mobil. Pengemudi itu berhenti mendadak di jalan raya dan membuka pintu mobil. Sementara itu polisi yang mengejarnya dengan sepeda motor menabrak pintu mobil yang terbuka. Setelah tabrakan itu, petugas terlempar melewati setang sepeda motor dan jatuh ke trotoar, dan untungnya petugas itu tidak mengalami luka parah. Pelaku melarikan diri masuk ke dalam hutan dan dia bergegas melarikan diri. Dia tidak bisa meloloskan diri. Polisi dengan cepat menangkapnya dan memborgolnya. Orang itu adalah Courtney Lero Lockhart, dilahirkan tanggal 20 Oktober tahun 1984. Menurut keluarganya, dia adalah laki-laki yang menyenangkan sampai dia bergabung dengan tentara Amerika. Dia dikirim ke Irak pada tahun 2004 dan dia kembali pada tahun 2005. Menurut ibunya, Courtney yang dia kenal dulu berbeda dengan sekarang. Dulu Courtney adalah pria yang ceria, tetapi setelah dia kembali dari Irak, dia tidak pernah tersenyum lagi. Courtney tidak pernah membiarkan siapapun berdiri di belakangnya, bersembunyi di lemari atau di bawah tempat tidurnya. Pada tahun 2006, Courtney dan pacarnya yang saat ini telah putus memiliki seorang putri. Pada tahun 2006 itu juga,
Dia diadili karena menyerang tentara lain dan menggunakan zat ilegal dan meninggalkan unitnya tanpa izin. Dia menghabiskan 7 bulan dalam tahanan sebelum diberhentikan dengan tidak hormat dari Angkatan Darat pada bulan Desember tahun 2006. Pada tahun 2008, Courtney semakin di luar kendali. Courtney hampir tidak pernah mandi, berhenti mengunjungi putrinya, dan sangat kecanduan zat ilegal. Pada awal Februari tahun 2008, Courtney melakukan serangkaian perampokan toko serba ada. Metodenya selalu sama. Dia akan mendekati korbannya dari belakang saat korban akan memasuki mobilnya di parkiran dan mengancamnya dengan senpi, meminta korban untuk memberikan dompetnya dan mencoba untuk merampas mobilnya. Salah satu kejahatan itu berakhir dengan merenggut nyawa Lauren Burke. Rangkaian serangan Courtney dihentikan pada tanggal 7 Maret setelah dia menyerang seorang wanita berusia 72 tahun dan gagal menghindari kejaran polisi. Setelah penangkapannya, Courtney yang berusia 23 tahun itu dibawa ke kantor polisi di mana dia mengaku bahwa dia adalah orang yang menculik dan mengambil nyawa Lauren. Barang-barang pribadi Lauren seperti iPod dan kartu banknya ditemukan di mobil Courtney. Dia memberikan penjelasan rinci tentang hari kejadian penculikan Lauren. Hari itu, hari Selasa, 4 Maret 2008, Courtney terbangun dan menghabiskan malamnya di mobil, tidak jauh dari Alabama Medical Center. Courtney membutuhkan uang, jadi dia mulai berkeliling kota Auburn, mencari korban lain. Semua korbannya adalah wanita, tidak ada yang laki-laki. Courtney berhenti di kampus Universitas Auburn, di mana dia parkir di situ di asrama mahasiswa. Courtney menghabiskan beberapa jam duduk di dalam mobil, mengamati mahasiswa. Pada sekitar jam 8 malam, Courtney melihat seorang gadis masuk ke dalam mobil yang parkir di sebelahnya dan dengan santai membuka pintu mobil. Itu adalah Lauren. Tanpa berpikir panjang, Courtney mengambil senpinya dan mendekati Lauren dari belakang, menodongkan senpinya. Courtney bertanya berapa banyak uang yang Lauren punya. Ketika Lauren tidak menjawab, Courtney mendorong Lauren ke dalam mobil ke kursi penumpang depan, dan Courtney duduk di belakang kemudi. Lauren berteriak ketakutan dan kemudian diam. Ketika Lauren menarik $200 dari dompetnya dan menyerahkannya kepada Courtney, Lauren memintanya untuk pergi. Alih-alih pergi, Courtney memerintahkan Lauren untuk melepaskan pakaiannya di bawah todongan, dan alasan Courtney menyuruh Lauren melepaskan pakaiannya supaya Lauren tidak akan melarikan diri. Courtney mulai mengemudi di jalan-jalan Auburn, sementara dia mengemudi dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang senpi yang ditodongkan kepada Lauren. Lauren mencoba untuk mencegahnya melakukan kejahatan. Bila Lauren dilepaskan, Lauren berjanji akan membantu Courtney mencari pekerjaan. Beberapa saat kemudian, handphone Lauren berdering. Courtney menyuruhnya untuk mengangkat telepon itu dan mengarang sesuatu yang tidak mencurigakan. Itu adalah panggilan dari Michael yang seharusnya ditemui oleh Lauren di perpustakaan. Courtney terus mengemudi melalui jalan-jalan kota Auburn, dan Lauren tidak menyerah untuk membujuknya untuk melepaskannya. Lauren berkata
Dia akan membantu Courtney mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Saat mereka berkendara di jalan Highway 147, Lauren membuka pintu mobil untuk melompat keluar dari mobil yang bergerak. Dan pada saat itu Courtney mengatakan dia tidak sengaja melepaskan tembakan, karena diketahui kalau peluru yang ditembakkan menembus kedua paru-paru Lauren. Ditambah Lauren menderita luka karena jatuh dari mobil. Lauren berhasil melambai ke pengemudi yang lewat sebelum kekuatannya melemah dan dia kehilangan kesadaran. Courtney membawa mobil Lauren ke stasiun bahan bakar dan membeli bensin dengan membayarnya menggunakan kartu bank Lauren. Dia menuangkan bagian dalam mobil dengan bensin dan mengemudi mobil itu ke kampus di mana dia sudah menculik Lauren karena mobil Chrysler-nya terparkir di sana. Dia mulai menjadi pusing karena aroma bensin itu. Lalu Courtney membuka jendela untuk membiarkan udara masuk. Mungkin kalian akan bertanya, mengapa Courtney tidak membawa mobil Lauren ke kampus dulu baru menuangkannya dengan bensin? Ini mungkin berkaitan dengan masalah mental Courtney atau karena IQ-nya yang rendah. Kita akan mengetahuinya selanjutnya. Setelah dia sampai di kampus, Courtney mengambil $46 dan sebuah iPod dan kartu bank milik Lauren dari mobil Lauren. Sebelum dia membakar mobil itu, Courtney kabur dengan mobilnya. Dia pergi ke stasiun bahan bakar dan dia membeli bensin dengan uang Lauren. Courtney pergi ke kampus lagi untuk melihat mobil yang terbakar. Polisi meragukan kalau Courtney menembak Lauren karena ketidaksengajaan. Karena kenyataannya, Courtney adalah mantan angkatan darat yang pasti sangat tahu cara untuk memegang senjata. Lebih logis bahwa Lauren menyadari kalau Courtney tidak akan melepaskannya. Dan Lauren memutuskan untuk melarikan diri dengan melompat dari mobil. Pada tanggal 10 Maret, Courtney didakwa dalam kasus pembunuhan Lauren Burke. Sidang dimulai pada tanggal 8 November tahun 2010. Pengacara Courtney mengklaim bahwa klien mereka mengalami penyakit mental karena pelayanan militernya dan bahwa penembakan Lauren adalah ketidaksengajaan. Menurut dokumen persidangan, Courtney mengaku tidak bersalah karena alasan cacat mental atau kegilaan. Psikolog yang bersaksi bahwa Courtney memiliki IQ 86 yang di bawah rata-rata. Dia memiliki beberapa gejala dari pertempuran di militer. Courtney tidak dewasa dan tidak berpikir jernih. Meskipun negara berusaha untuk memberikan saksi dan bukti dalam upaya untuk menjadikan Courtney sebagai pahlawan perang yang mentalnya terganggu oleh pertempuran, juri memberikan suara untuk merekomendasikan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Hakim pengadilan menghukum Courtney dengan hukuman mati. Alasan hakim tidak setuju dengan hukuman juri karena penculikan itu sangat mendukung hukuman mati. Korban sendirian, tidak bersenjata, dan dia telah dipilih oleh Courtney Lockhart secara acak. Penculikan itu bahkan lebih mengerikan karena Lauren dibawa dari kampus, tempat di mana mahasiswa harusnya aman, dan dipaksa untuk masuk ke mobilnya sendiri, memaksanya untuk menanggalkan pakaian dan menahannya di bawah todongan senpi untuk mencegahnya melarikan diri. Walaupun karena sudah menjalani servis militer, tapi juri tidak menyadari catatan disiplin militer Courtney. Dia mengajukan banding ke pengadilan Alabama dan pengadilan menguatkan hukumannya pada Agustus 2013. Pada bulan April 2021,
Pengadilan Banding Kriminal Alabama menguatkan hukuman mati. Sampai di sini dulu ceritanya guys. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun juga. Dan selalu tidak melakukan kekerasan pada siapapun. Karena kejahatan itu pasti ada hukumannya. Berikan subscribe dan like-nya untuk cerita yang lain.